ingin menyajikan dulu feedback ya. Kegiatan belajar pada modul harus menerapkan prinsip kecukupan. Maksudnya, Anda harus bertanya, apakah kegiatan yang disajikan sudah cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran? Mengapa saya memandu Anda membuat modul 2 langkah? Pertama, merancang. Yang kedua, membuat modulnya. Nah, di rancangan itu Anda harus jelas dulu tujuan pembelajaran itu apa saja sih, gitu ya. Lalu materinya apa, lalu kegiatannya apa. Nah, temuan saya pada tugas modul Anda, rancangannya sudah tidak terlalu buruk sebenarnya. Tapi pas diterjemahkan ke modul, khususnya rancangan kegiatan itu tidak tergambar. Harusnya apa yang sudah Anda rancang itu yang disajikan dalam modul. Nah, prinsipnya tadi menggunakan prinsip kecukupan. Jadi, kegiatan yang disajikan oleh Anda dalam modul harus cukup untuk memfasilitasi siswa mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya gini, tujuan pembelajarannya siswa dapat mempraktekkan sholat ya, yang spesifik, misalnya tayamum. Nah, di modulnya sudah sampai belum ini kegiatannya? Memandu dia sampai bisa melakukan tayamum, gerakan tayamum. Mulai dari konsep tayamumnya dulu kan, tayamum itu apa, rukunnya apa, syaratnya apa, gitu kan, bacaannya apa. Lalu ke bawahnya prakteknya tuh, psikomotoriknya. Nah, sudahkah gitu ya, kalau tujuannya tadi misalnya peserta didik dapat memperagakan gerakan tayamum, sudahkah kegiatan-kegiatan dalam modul cukup untuk membantu siswa dapat menggerakkan memperagakan gerakan tayamum dengan benar beserta doanya, misalnya gitu kan? Nah, berarti kan harus panjang tuh, tidak cukup hanya definisi tayamum, rukun tayamum, syarat tayamum, dan sebagainya ya. Harus ada di bawahnya. Apakah dalam bentuk gambar urutan gerakan tayamum, ya. Lalu disuruh di bawahnya, anak-anak praktekkan sesuai dengan gambar tersebut. Lalu berlatihlah dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian kalau jarak jauh ya. Nah, itu berarti sampai situ cukup tuh sesuai dengan tujuan. Nah, urutan sistematika kegiatan pada modul identik dengan pembelajaran tatap muka sebenarnya. Jadi analoginya pembelajaran 1 KD terdiri dari beberapa pertemuan. Maka dalam modul 1 KD terdiri dari beberapa KB gitu ya. Nah, dalam sebuah modul terdiri dari beberapa kegiatan belajar. Dalam setiap kegiatan belajar terdapat beberapa sesi kegiatan, kurang kaya maaf. Yaitu tadi KB1, syarat, definisi syarat dan rukun tayamum, itu KB1. Kan ada diskusi tentang definisi, ada diskusi tentang rukun, ada diskusi tentang syarat. Apakah Anda dalam instruksinya menyuruh dia membaca atau mewawancara atau melihat video gitu ya. Lalu mereka merumuskan tayamum adalah salah satu cara bersuci ketika tidak ada air. Mohon maaf kalau salah. Dia yang menemukan tuh, bukan oleh Anda diberikan, biarkan saja mereka mencari kemana-mana. Itulah fungsi modul sesungguhnya, mengajari dia untuk mencari informasi secara mandiri, gitu ya. Kemudian pola kegiatan belajar pada modul sebaiknya menggunakan model inquiry, problem based atau project based. Tapi tidak menutup kemungkinan digunakan juga model lain gitu ya, yang bersifat self learning. Urutan sesuai dengan
urutan dalam sebuah KB sesuaikan dengan sintaks model pembelajaran yang digunakan. Contohnya begini, kalau dalam sebuah KB Anda menggunakan model problem based learning, maka kegiatan belajarnya mulai dari sini. Orientasi pada masalah, ada motivasi, ada tujuan, mengorganisasikan siswa, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan penyajian hasil, menganalisis dan menganalisis dan evaluasi masalah. Nah, urutan kegiatan dalam sebuah KB kalau Anda menggunakan problem based seperti ini. Tinggal sajikan dalam bentuk instruksi. Jadi modul itu menyajikan instruksi agar peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dicanangkan gitu. Nah, berarti kan kalau sebuah KB ada menggunakan problem based, ada 5 sesi kegiatan sampai menganalisis dan evaluasi pemecahan masalah. Ini lanjutannya, banyak yang menuliskan kegiatan seperti berikut: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan materi tentang titik-titik. Anda menggunakan pendekatan saintifik, tapi menuliskannya cuma begini di dalam modul, dalam rancangannya. Harusnya Anda menulisnya begini: mengamati sebuah gambar tentang titik-titik, kemudian peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur, misalnya gitu ya. Kemudian lanjutkan dengan menanya, setelah kalian mengamati gambar, ajukanlah sebuah pertanyaan atau 2 pertanyaan, gitu kan? Kalau mengamati apa? Menanya itu kegiatannya apa? Mengeksplorasi itu melakukan kegiatan apa? Mengasosiasi itu melakukan apa? Apakah membuat resume? Apakah menyimpulkan? Atau kegiatan lain? Kalau mengomunikasikan itu apakah membuat laporan? Atau mempresentasikan? Atau menuliskan, mengunggah laporan di blog, di web misalnya gitu ya. Harus rinci gitu, sehingga di modulnya nanti akan rinci. Kemudian sajikan kegiatan dari termudah ke sulit. Nah, itu feedback yang kedua. Sementara itu dulu. Oke, silakan ada yang ingin bertanya.